saya ingin mengundang Ibu Cendra Kasih, yaitu adik dari Bapak Bambang Sutomo, Bapak Hayanto, murid dari Bapak Bambang Sutomo di Pantai Mutiara, kemudian istri saya yang selalu mendampingi saya selama saya memimpin Sementara Jakarta Barat, dan last but not least adalah Sekretaris Pemkot Jakarta Barat masa bakti 2018-2003 yang menciptakan ide pembuatan video. Ibu Cendra Kasih telah menerima piagam penghargaan dari Ketua Umum Pengnas Bapak Nono Sampono pada saat Rakernas dan Munas STI Tiongkok. Dan Bapak Hayanto adalah salah satu murid awal dari Bapak Bambang Sutomo sejak di Pantai Mutiara. Beliau kemudian pindah ke Pemalang pada tahun setelah kerusuhan, sebelum kerusuhan, dan beliau sempat menghadap Ketua Pemda STI Jakarta Bapak Mas Martini Priyotomo. Kemudian Bapak Priyotomo menugaskan beliau untuk mengembangkan senam tera di Pemalang. Surat tugas itu telah dilaksanakan beliau sehingga Pemalang dan Pemalang. Kemudian di akhir kegiatannya beliau pindah ke Jakarta Barat dan bergabung di STI Jakarta Barat sebagai pelatih senior ahli di Jakarta Barat. Nah, beliau nanti akan memberikan testimoni tentang apa manfaat senam tera itu yang dialami Bapak Najib ini yang mempunyai ide membuat video ini, mungkin nanti akan memberikan salah satu kata mengapa video ini dilakukan. Saya kira saya mulai mungkin dari Bujan. Terima kasih Senam Tera Indonesia Jakarta Barat, Bapak Najib, videokan untuk dokumentasi kami Bapak Bambang Sutomo almarhum dapat penghargaan dari Pengnas, Bapak Nono Sampono sebagai Ketua Umum kasih penghargaan. Saya merasa senang hati, bangga sekali. Terima kasih. Apa yang mau saya ceritakan, Pak? Ya, pengalaman bagaimana Gitu ya. untuk belajar, bagaimana Bapak sakit-sakitan waktu itu, kemudian sehingga sembuh, sehingga sampai pada saat istri Bapak meninggal. Jadi kami ingin semua yang ingin mendengarkan bagaimana Bapak mengenal senam tera itu pada saat Bapak sakit-sakitan, dan Bapak diajarkan apa oleh Bapak Bambang Sutomo, kemudian apa yang Bapak lakukan di Pemalang, dan kemudian testimoni bagaimana kesehatan Bapak sampai saat ini, terutama pada saat Bapak merawat istri Bapak yang terkena COVID sampai meninggal. Alhamdulillah Bapak masih tetap sehat setelah dites lagi. Silakan. Ya, sebelum saya ketemu dengan Bapak Bambang Sutomo, kondisi tubuh saya itu sakit-sakitan. Seperti orang tua, pinggang sakit, mak sakit, buang air, keluar darah, kepala tiap hari sakit, mata keluar air mata. Sakitnya bukan main seperti orang tua, pakai tongkat jalannya. Karena saya pengen sembuh dengan cara apapun, akhirnya saya dengar katanya di Pantai Mutiara itu ada senam tera yang waktu itu masih Tai Chi ya. Jadi saya ke sana. Setelah saya lihat, ya kelihatannya mudah kita pelajari. Akhirnya setelah bubar, saya ketemu Pak Bambang, dia bilang, Pak Bambang, tolong kisah saya seperti ini, gimana bisa sembuh juga dengan senam Tai Chi. Oh bisa. Terus gimana saya belajar?
Oh, ke rumah aja, langsung pribadi. Jadi nggak bisa belajar di lapangan, nggak bisa kalau seperti itu. Saya belajar seri 1 18 jurus, seri 2 18 jurus, seri 3 18 jurus. Setelah kita kuasain semua, dalam 3 bulan, tiap hari saya latihan pagi sore. Pagi 3 seri, 3 seri itu kira-kira jadi 15 menit, 15 menit, 15 menit, 3 per 4 jam. Sore 3 per 4 jam. Dalam 3 bulan, selesai, penyakit saya hilang semua. Jalan tegak, pinggang nggak sakit, kepala nggak sakit, nggak keluar air mata. Semua sembuh. Sampai sekarang, sakit kepala maupun mah tidak ada. Sakit pinggang tidak ada. Sampai sekarang, berapa udah hampir 30 lebih tahun lebih loh. 35 tahun. 35 tahun. Itu pengalaman yang hebat buat saya. Makanya saya bagikan ke teman-teman yang mau bergabung, oke silakan dengan begini. Ternyata peminatnya banyak. Tapi sayang, saya ada tugas ke Pemalang. Akhirnya saya ke Pemalang. Di Pemalang itu 10 tahun. 10 tahun kita buka senam tera melalui surat pengantar dari Pak Budi Utomo ke Pak Bupati. Pengikutnya nggak banyak, 5, 10, 100. Tapi pada 10 tahun terakhir, murid saya semua ada 1000 di Pemalang. Wih, Ada 1000. Karena saya dapat rekomendasi dari Pak Bupati, seluruh kelurahan diajarin. Jadi tiap kelurahan saya datengin, kelurahan datengin. Saya ambil, saya kasih sertifikat yang mau dilatih, semua jadi 1000 orang. Terus pengalaman yang terakhir, sebelum terakhir, saya pernah dites oleh saat saya latihan 20 tahun Tai Chi. Saya pernah diundang di Tegal waktu itu. Ada penataran tenaga dalam. Saya diundang, saya suruh hadir 10 orang. Di panggung itu ada Satria Nusantara, ada Cimande, ada macam-macam lah. Ada Bang Mukuli segala. Bapak dari mana? Saya nggak punya perguruan, saya hanya latihan Tai Chi aja. Ya udah ikut nggak apa-apa 10 orang. Saat dites oleh peserta kira-kira 300 orang itu dari Jawa Tengah, itu mengatakan setelah selesai mengatakan bahwa energi saya paling tinggi. Jadi saya perlu tes lagi, duduk di tengah lapangan, semua ahli tenaga dalam itu mengitarin saya, dibilang ini kalau orang awam, orang yang tidak latihan apa-apa 30 tahun, energi udah nggak ada. Dia bilang, kamu 5 meter masih ada, katanya. Wah, ini keterlaluan ini. 5 meter energi masih ada. Ini latihan, pasti latihan sesuatu ini. Enggak, sebilang. Saya latihan Tai Chi sudah 20 tahun katanya. Senam tera. Oh, pantas dibilang pantas. Bapak sebetulnya sudah bisa ngobatin orang dengan energi Bapak. Tapi karena tidak pernah dilatih, jadi hanya buat sendiri saja. Ya, saya memang nggak pernah melatih energi saya itu buat ngobatin orang. Nah, yang terakhir, waktu ini COVID ini, saya tidak tahu istri saya tuh kena COVID. Dalam waktu 8 hari meninggal di rumah. Setelah saya minta dokter datang, tes ternyata COVID, meninggal. Tes positif. Terus saya dites, loh kok Bapak negatif? Saya kan tidur satu kamar dari serumah. Saya negatif. Anak saya positif, mantu saya positif, pembantu saya positif. Cucu masih ragu-ragu. Cucu nggak mau dites. Itu hebatnya senam tera. Semua positif. Kenapa saya negatif? Ternyata energi senam tera itu, Tai Chi kita itu
bisa menahan dari COVID. Tapi kita jangan sengaja menantang itu jangan. Itu tetap jangan menantang. Oh, saya latihan senam tai chi, senam tera, nggak apa-apa karena COVID, nggak apa-apa, kita nggak usah pakai masker, jangan. Itu bahaya. Kita menantang bahaya itu jangan. Lebih baik kita menghindar, lebih aman. Saya kira itu aja cukup. Mungkin sedikit Pak. Ya. Kita punya paket senam tera. Mungkin senam tera itu adalah peregangan, persendian, dan pernapasan kosong. Itu paket pertama. Kemudian yang kedua ditambah dengan pernapasan lanjutan. Kita tahu bahwa pernapasan itu berasal dari senam pernapasan tai chi atau gerak biru. Kemudian mungkin murid Bapak pernah memperkenalkan pernapasan lanjutan 3, pernapasan 3 tai chi. Banyak pertanyaan, kenapa kok senam tera itu tidak diajarkan pernapasan 3? Kenapa Pak Bambang stop sampai di masalah kita? Mungkin ada keterangan sedikit dari Bapak. Ya, senam pernapasan 1 dan 2 itu boleh bilang senam pernapasan ya yang mengutamakan tarik nafas dan lepas nafas supaya kita terbiasa. Kalau kita belajar pernapasan 3 itu sebetulnya lebih sempurna lagi karena juga pernapasan sama, kapan tarik kapan lepas. Jadi tujuannya itu kalau kita latihan senam pernapasan 3 itu sama juga kita melatih senam tai chi 24 jurus, 8 jurus, 42 jurus, 100 jurus lebih. Karena apa? Senam pernapasan 3 itu ada gerak-gerakan kaki dan tangan dan badan. Jadi dengan kita latihan senam pernapasan 3, kita sudah hafal 1, 2, 3 itu kita sudah hafal kapan tarik nafas, kapan lepas nafas. Sedangkan kita kalau kita latihan tai chi 24, 42, 8 jurus, 100 lebih, itu tidak ada aba-aba kapan tarik, kapan lepas. Tapi kalau kita sudah latihan pernapasan 1, senam tera 1, 2, 3, kita nggak usah mengingat. Kalau kita latihan gerakan 24, 42, 8 jurus, 100 lebih, kita tidak perlu mengingat kapan tarik, kapan lepas. Secara otomatis, karena kita sudah latihan tera 1, 2, 3, secara otomatis tubuh kita itu sudah menyelesaikan kapan ditarik, kapan dilepas. Itu hebatnya. Kalau kita mau senam tera 1, 2, 3 itu sempurna begitu. Tapi kalau kita sudah biasa 1, 2 sebetulnya ya cukup, karena 1, 2 itu terbiasa kapan tarik, kapan lepas. 3 itu ada tambahan karena ada senam tai chi 24, 42, 8 jurus tertentu. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Sekarang saya serahkan kepada Pak Haji Nurani, Sekretaris Mentor. Mas Pak Fauzi, saya sengaja mengambil video ya dari Pak Fauzi yang sudah lama bergabung di Tera, karena beliau paham mengenai sejarah senam Tera, bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun, bagaimana perkembangan di Jakarta Barat sampai saat ini. Sayang sekali kalau misalkan banyak yang kita dapatkan dari Pak Fauzi, kalau kita ada dokumentasi, sehingga saya berpikir bahwa sangat perlu sekali mendokumentasikan apa yang ada di Pak Fauzi. Juga ada Chen ya, sebagai adik dari almarhum Bapak Bambang dan juga Hayanto yang juga sudah lama sekali di senam Indonesia. Ini momen yang baik sekali menurut saya karena kita bisa mendengar langsung dari yang memang sudah begitu lama di senam Indonesia. Ya semoga video ini berguna dan mohon maaf jika selama pengembangan gambar ini kurang bagus karena terus terang ini tidak penuh perencanaannya.
Tapi semoga nanti berikutnya juga ada video lain yang insya Allah bisa menginspirasi. Ya, mungkin sebagai penutup saya ingin menjelaskan dari apa yang disampaikan oleh rekan atas saya. Apa yang Pak Bambang sebelum meninggal itu menyampaikan pada saya. Kenapa kalau senam tera itu hanya diajarkan bernama sang pokok dan tidak. Menurut beliau, pakem pertama peregangan sendiri atau pokok itu merupakan terapi fisik untuk penyembuhan beberapa penyakit. Kemudian di dalam perkembangannya ada perpindahan kaki yang sudah sepakati bersama. Walaupun yang diajarkan Pak Bambang tidak ada perpindahan kaki. Tapi saya mengalami sendiri setelah ada cedera di kaki saya, itu keseimbangan saya sudah tidak bisa, dan saya lebih nyaman bersenam tera itu pada pindah kaki. Karena kalau pindah kaki saya rasa titik berat keseimbangan saya itu hilang pada saat mengangkat kaki, hilang. Jadi tapi karena begitu yang tercantum di buku panduan, jadi kita harus mengikuti apa yang terdapat di panduan. Buku panduan itu baru sampai pergangan, persediaan, dan pernapasan pokok. Bersama-sama lanjutan belum dibutuhkan. Tapi pada saat urusan yang lalu sudah diterbitkan 4 buku. Buku pertama tentang pemahaman gerakan senam tera. Di sana ada pernapasan pokok, pernapasan lanjutan, pergangan. Kemudian buku kedua itu mengenai sistem pembinaan 2 jalur. Bagaimana penyelenggaraan diklat. Dan yang keempat adalah buku panduan bagi para pelatih. Sebenarnya buku-buku ini sudah cukup baik dan bisa kita manfaatkan, karena dalam ukuran yang baru belum kita terbitkan buku panduan untuk lanjutan dan beberapa buku yang lain. Namun buku-buku ini sangat bermanfaat dan saya rasa masih dipakai oleh seluruh terawan-terawati di Indonesia. Terima kasih. Ada tambahan boleh Pak? Maaf nih, terlambat nih ada tambahan. Ini kesaksian saya begini. Kita latihan senam tera seri 1, seri 2, seri 3. Itu kan tiap seri kira-kira 15 menit. Itu kalau kita latih betul-betul dengan konsentrasi penuh, itu hasilnya sama juga 5 jam tidur nyenyak. Tapi bukannya orang itu gak perlu tidur, bukan. Ketenangan pikiran itu seperti orang tidur nyenyak tanpa mimpi. Jadi orang yang sakit kepala, yang sakit badan, dengan senam tera itu bisa sembuh karena itu. Kalau kita umumnya lagi jalan-jalan ke puncak gunung itu kedinginan. Ya. Banyak orang mengatakan bahwa latihan senam tera percuma, nggak ada keringatnya katanya. Padahal di dalam buku apa saya pernah baca, orang latihan senam tera, senam tai chi dengan celana pendek di kutub utara tetap keringetan. Itu hebatnya. Saya sendiri saya Apabila dilaksanakan dengan baik, benar. ya itu ya artinya yang berlatih yang berlatih di menunjukkan pelatihan di kutub itu orang ahli pasti ya, penuh full konsentrasi. Saya buktikan di puncak, saya kedinginan, teman-teman kedinginan, saya latihan tera cuma seri 1 aja cukup 15 menit. Orang yang kedinginan semua berdiri di dekat saya, jarak 2 meter, itu udaranya sudah panas, tanahnya sudah panas 2 meter, betul-betul hijau panas, hangat, bukan panas ya, hangat, maaf ya, hangat. Jadi mereka tidak kedinginan. Itu hebatnya senam tera. Energi kita panas, badan kita panas, pendarahan dan darah kita lancar, sehat. Itu tambahan saya.
Dan tambah. Di akhir ini saya ingin menampilkan Yel Namtera. Siapa kita? STI, STI. sehat, tentram, indah, bugar. Saya ulangi sekali lagi supaya lebih mantap. Siapa kita? STI, STI. sehat, tentram, indah, bugar. Terima kasih. Terima kasih. Sampai kasih. jumpa kembali.